Ya, baik, dengan kesegaran itulah kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan membacakannya untuk kita karena hanya 2 ayat. Demikian firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu bagian firman Tuhan dengan tema yang mau kita renungkan bersama, berani tampil beda. Tema ini sederhana tapi butuh perjuangan untuk bisa melakukannya. Karena ada banyak tantangan khususnya yang selalu datang dari diri kita sendiri yang tidak mau berjuang untuk tampil beda di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau anak-anak Tuhan tidak tampil beda, kemungkinan besar kita sulit menjadi berkat, kita sulit menjadi saksi, kita sulit memberkati keluarga, khususnya keluarga kita saja, keluarga kecil dulu, ya, sehingga kurang ketertarikan mereka untuk datang kepada Tuhan atau kurang ketertarikan mereka untuk serius dalam mengikut Tuhan. Jadi supaya kita perhatikan, sederhana tapi sangat penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara umum berani tampil beda itu berarti berani untuk menjadi berbeda. Artinya tidak seperti orang lain. Atau lebih luas lagi, berani tampil beda memiliki keberanian untuk menunjukkan atau mengungkapkan diri kita dengan cara yang berbeda, tidak seperti yang lain. Kalau secara umum, kadang-kadang sampai tidak punya rasa takut untuk ditolak oleh orang lain, itu biasanya yang paling yang paling nampak berbedanya itu saudara-saudara kita anak pang. Ya, betul enggak? Mereka enggak peduli tidak diterima orang, dileceh, dibully. Bahkan sampai mereka bisa nanti tidak lagi ada dalam keluarganya, keluar dari keluarga, mengikuti komunitasnya. Itu dengan segala macam ya. Yang kita lihat di dalam tubuhnya bisa kita saksikan sendiri. Kemudian naik sepeda motornya sangat antik, bisa berjalan luar biasa jauh perjalanannya tanpa ada helm dan yang lain-lain. Itu biasanya teman-teman kita anak pang. Paling kelihatan lah menyolok, berani tampil bedanya. Gak peduli mau ditolak orang atau tidak ditolak, itu bagi mereka biasa-biasa saja. Dan puji Tuhan sebenarnya kita sempat juga melayani anak-anak pang. Tapi sampai sekarang sepertinya ya kurang berkembang lah ya. Atau mungkin sudah berhenti sama sekali. Nah tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagi orang percaya berani tampil beda itu harusnya panggilan. Bukan sekedar pilihan hidup untuk bisa menjadi benar. Tapi itu harusnya sudah menjadi panggilan bagi kita
sebagai orang yang sudah diselamatkan, panggilan saya sekarang harus berbeda dari saya sebelum mengenal Tuhan, kemudian menjadi orang yang sudah di dalam Tuhan. Karena status aja berbeda. Dulu kita di dalam gelap, sekarang kita di dalam terang. Dulu kita mati secara rohani, kita hidup secara rohani. Dari status aja udah berbeda. Nah kalau status berbeda, harusnya penampilan kita pun, baik itu pola pikir, pola berbicara, cara pandang, pola perilaku, harus bisa menunjukkan bahwa saya tidak sama dengan yang dulu. Harusnya bisa sampai seperti itu. Jadi sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk berbeda di dalam dunia yang sedang kita jalani. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18, saya baca untuk kita. Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai 19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Ayat 19. Sekarang sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Bisakah kita sampai kepada satu keyakinan bahwa kita ini bukan dari dunia? Tapi kita sudah dipilih oleh Tuhan menjadi anggota keluarga Tuhan, ditempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala kejahatan ini, yang penuh dengan segala kemunafikan ini, yang penuh dengan segala kesalahan ini, yang penuh dengan segala pemberontakan. Kita bukan datang lagi dari dunia, itu kata firman Tuhan. Tapi kita ditempatkan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Tentu ada tugasnya. Tugasnya apa? Supaya kita menerangi kegelapan itu. Kalau kita menerangi kegelapan, pastilah berbeda. Yang terang berbeda dengan yang gelap. Harus tahu betul posisi kita, harus tahu betul status kita. Jangan kita merasa saya sama dengan orang-orang yang ada di dalam dunia, tapi orang-orang yang ada di dalam dunia yang tidak memiliki Kristus di dalam hidupnya, termasuk anggota keluarga kita sendiri. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau pola pikir anggota keluarga kita masih tidak seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, sementara kita yang sudah di dalam Kristus harus punya pola pikir yang sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Jadi tidak bisa sama. Harus ada bedanya. Disinilah selalu yang sulit kita untuk berani tampil beda. Nanti aku dibilang udah aneh-aneh kau kulihat. Gak sama lagi dengan yang dulu. Memang gak sama. Saya gak sama lagi dengan yang dulu. Cara pandang saya tentang sesuatu, cara menilai saya tentang sesuatu, bahkan tujuan hidup kita di dunia yang sementara ini pun sudah tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, apa yang mereka pikirkan? Tentu mereka akan berusaha untuk menyenangkan dan memuaskan dirinya sendiri. Atau memuaskan dan menyenangkan penggoda yang sedang menggoda kita supaya kita tampil seperti yang dia mau. Tapi bagi kita orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, tentu kerinduan kita adalah menyenangkan dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita ini tadi. Itulah berani tampil beda. Jadi tidak bisa sama lagi. Tapi bukan berarti kemudian aku udah jadi anak Tuhan ini aku mengasingkan dirilah. Gak usah lagi aku di tengah-tengah keluargaku ini. Keluargaku ini semua belum bertobat, ini belum terima Yesus ini. Kalau aku di sini terus nanti gak bisa aku tampil beda. Justru di situ kita harus ada. Kalau kita keluar dari rumah kita mau tampil beda sama untuk siapa? Justru ketika kita ada di tengah-tengah keluarga kita itu, disitulah kita bisa berani menunjukkan bahwa ini loh aku sekarang. Tidak sama lagi
Saya tidak lagi datang dari dunia, tapi saya sudah dipilih, diangkat, dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan. Tapi kemudian ditempatkan di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus paham betul siapa kita ini. Supaya kemudian kita bisa berani menolak segala tawaran-tawaran kebiasaan-kebiasaan lama, tawaran-tawaran kedagingan, tawaran keinginan-keinginan dunia yang sudah bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan, dengan keinginan Tuhan. Jadi harus sadar betul siapa kita. Bahkan kita bisa punya keberanian untuk keluar dari komunitas yang sudah tidak lagi bisa membangun kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang, ini nggak usahlah kita bicara laki-laki ya, karena kita tidak di sini tidak ada laki-laki. Ada satu orang sebenarnya masih muda, cantik, ya sedang dalam pelayanan saya. Dia sudah terlalu biasa dalam pergaulan apa itu vape, ya merokok pakai, ya ditaruh kalung, situlah dia nggak nampak, vape atau vape bilangnya, saya pun nggak tahu, ya itulah kebiasaannya. Nah kemudian waktu dilayani secara pribadi dengan segala air mata, meminta ampun, menangis luar biasa, minta ampun sama Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, harus dijaga, harus kudus, tidak boleh dikotori. Saya sampai ambil dari potongan short YouTube, ada satu perempuan umur 17 tahun, dia sudah divonis punya penyakit paru kekal oleh karena dia menggunakan vape itu 3 tahun. Ya, saya sampai ambil itu, saya tunjukkan sama dia. Ini loh. Nah kemudian untuk pertemuan kedua mulai dia ngelak. Harus di follow up toh, mulai dia ngelak. Aduh, nantilah ya kak, aku gagi gini. Nah, kemudian diingatkan lagi, tidak dibaca sama sekali WA-nya. Kemudian bertemulah di satu tempat. Boleh kita ngobrol lagi dek? Nantilah ya kak, ku atur dulu waktunya. Jadi bahkan saya sampai minta pertolongan orang lain supaya kami bisa bertemu. Ya dia jujur, saya nggak bisa kak berhenti dari situ. Dari tahun 2021, 22, 23, 24, 25 berarti udah 4 tahun. Bagaimanakah dia mungkin bisa bertumbuh? Bagaimanakah dia bisa tampil beda di tengah-tengah komunitasnya para perempuan, anak-anak muda yang masih nge-vape? Tidak akan bisa. Kalau dia masih ada di komunitas itu, gak mungkin dia bisa lepas. Kan banyak ada orang kasih pembelaan ya. Ya gak mungkin lah kak aku terus keluar dari situ. Atau masa sih kak aku terus gak ada di dalam komunitas itu. Kalau kita belum mampu, untuk apa kita bertahan di situ? Sama lah ini sama ibu-ibu yang tukang gosip ini ya kan. Nah, mudah-mudahan gak ada di sini lagi ibu-ibu tukang gosip ya kan. Kalau dulunya kita ada dalam komunitas itu dan kita belum bisa menunjukkan bahwa saya berbeda dengan dia, berani menolak, harus berani keluar dari komunitas itu. Supaya kita tidak lagi menjadi penggosip-penggosip. Saya sudah berbeda. Itu dulu waktu saya dalam kegelapan, saya sudah di dalam terang. Sampai kemudian saya siap untuk masuk dalam komunitas itu menerangi. Ya, jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau mau berani tampil beda harus berani menolak, menyatakan tidak yang membuat kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus berani menolak segala keinginan-keinginan daging terdaftar dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Cobalah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, itu harus terus-menerus dibaca dan direnungkan.
Perbuatan daging telah nyata, ayat 19 sampai ayat 21. Kemudian ayat 22 sampai 23, buah roh. Jadi kelihatan tolak belakangnya. Saya sudah ada di mana sekarang? Jangan malas-malas membaca, berbicara tentang kebiasaan kedagingan. Dalam Kolose sudah dinyatakan, matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Yang mematikan siapa? Tuhan atau kita? Kita yang mematikan. Ada Roh Kudus yang dimateraikan. Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk mematikan itu. Matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Kenapa selalu kita masih sering tawar-menawar? Sehingga kita sulit untuk maju bertumbuh di dalam Tuhan. Saya selalu katakan ibu-ibu, kita bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan untuk diam. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan untuk berkarya bagi Tuhan. Gak ada itu orang diselamatkan terus kemudian diam aja, dia gak ngapa-ngapain, gak ada. Nanti pertanyaan, benar gak sih kita sudah diselamatkan? Saya gak bisa bilang saya gak tahu. Kenapa gak tahu? Karena firman Tuhan katakan, dari buahnya lah orang bisa mengenal pohonnya. Kalau gak ada buahnya, kalau gak ada kerinduan terus-terus untuk berkarya bagi Tuhan, apakah kita sudah di dalam Tuhan? Saya nggak tahu, jawab sendirilah. Saya cuma mau pakai prinsip-prinsip Alkitab yang menunjukkan bahwa orang yang sudah dilahirkan baru, bahwa orang yang sudah diselamatkan, bahwa orang yang sudah menjadi anggota keluarga Tuhan harus berbeda dengan orang-orang yang belum mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, berani berbeda dari kelompok, dari komunitas yang memiliki gaya hidup duniawi. Saya dulu sebelum bertobat, mungkin udah sering juga diceritakannya. Ya memang gak tiap minggu lah, tapi tiap bulan itu pasti baju baru. Meskipun gak mahal. Ada pula Namburu sebelah rumah tukang jahit. Ya. Dan dia senang juga dengan baju baru. Gak dibebani kita dengan ongkos yang banyak-banyak. Udahlah, yang penting pakai aja. Biar cantik kau hari Minggu katanya. Dulu kan pemikiran awak masih salah ya. Kalau hari Minggu itu maunya cantik, maunya baju baru. Kan untuk Tuhan gitu ya. Dulu begitu pemahaman saya. Tapi setelah mengenal Tuhan, mau pergi belanja pun udah dicatat belanjaannya. Kalau 4 lah dibeli, gak lebih dari situ. Kalau 5 di catatan, 5 lah dibeli, nggak lebih dari situ. Supaya kelihatan berbedanya. Dari yang belum di dalam Tuhan menjadi orang yang sudah di dalam Tuhan. Berani menolak keinginan kedagingan ini. Sudahkah kita sampai di situ? Serta mengambil sikap untuk, kalau dikatakan orang pun Asyanu itu kayaknya terlalu aneh kulihat dia sekarang. Ya enggak apa-apalah kalau bilang terlalu aneh. Yang penting kita pemahaman terlalu aneh menurut dia itu karena kita tampil beda. Bukan aneh karena ada gangguan. Kan gitu ya. Kalau ada gangguan ya memang janganlah. Udah aneh ku tengok itu. Udah perlu itu dibawa ke dokter. Janganlah, ya kan? Tapi arti berbeda, berani tampil beda itu beda lagi. Kalaupun gak populer menurut orang, gak apa-apalah. Jadi kita harus belajar sungguh-sungguh di dalam hidup kita ini sebagai orang yang sudah diselamatkan. Sama seperti apa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu firman Tuhan. Bukan saya yang menyatakan itu. Tapi kita sama-sama berjuang. Bagaimana kita bisa tampil beda kalau samanya kelakuan kita sama orang-orang dalam Tuhan. Padahal panggilannya itu adalah kuduslah kamu. Sama seperti standar nilainya itu tinggi kali yang dikasih firman Tuhan itu. Standar nilainya itu adalah Kristus itu sendiri. Standar nilainya itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi berlarinya harus lebih kencang dari apa yang kita pikirkan. Sama seperti yang dikatakan Paulus, berlari-larilah.
Butuh perjuangan untuk sampai berani tampil beda. Tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Bisa ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu kan, apalagi ibu-ibu yang ya nggak tahu lah masih agak muda-muda ya kan. Udah berdoa, Tuhan kami butuh rumah, udah dapat rumah. Kami butuh mobil, udah dapat mobil. Berdoa lagi, iya ada tanah di sana dijual, udah mulai lagi. Ada rumah di sana dijual, mulai lagi. Gak tahu sampai berapa banyak yang mau dikumpulkan. Tanpa sedikit pun ada beban, apakah uang yang Tuhan titipkan kepada saya itu mau saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Pola pikir kita masih sama kalau bicara uang ini, susah kali orang bertobat. Susah kali orang berani tampil beda. Sampai perpuluhan pun dikurang-kurangi. Perpuluhan pun ditahan-tahan, gak dikasih. Belum bisa aku kasih perpuluhan, ada satu, ya gak apa-apa lah ini anggota jemaat kami ya. Seorang ibu memang penghasilannya sangat sederhana, suaminya cuman bawa apa itu namanya, Grab motor. Gimana Kak Betty, kadang-kadang gak dapat duitnya, sebulan gak pernah dapat, aku bilang. Kan gak ada dipaksa Tuhan kamu kasih 100.000. Kalau dapatnya 50.000, kasih 5.000. Itu kan? Kalau dapatnya 100.000, kasih 10.000. Sederhana kok sama Tuhan. Gak ada yang terlalu harus sekian, gak ada. Katanya kan 1/10. Tapi kalau dapat 10 juta, ya 1 juta lah. Kan gitu kan? Jadi gak apa-apa Kak kasih 5.000. Loh orang pendapatan suamimu 50.000 kok 1 bulan. Ya gak apa-apa. Memang itulah perintahnya. Berani tampil beda. Itu yang selalu menjadi pergumulan kita. Sulit sekali kita untuk bisa menunjukkan dirinya. Ini loh aku sekarang. Kalau berani tampil beda itu kan sekaligus kita menjadi saksi. Saksi Tuhan. Di mana saja Tuhan tempatkan kita. Itulah dia berani tampil beda. Ya. Jadi Bapak Ibu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar dari bagian firman Tuhan yang kita baca ini. Bagaimana supaya saya berani tampil beda? Dikatakan tadi ayat yang pertama dari Roma pasal 12 ini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa tampil beda? Persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Itu yang pertama. Dikatakan demi kemurahan Allah. Apa maksudnya demi kemurahan Allah? Paulus menyatakan seperti itu. Perikop yang sebelumnya kalau dikatakan karena itu berarti itu karena yang sudah ditunjuk di atasnya. Perikop sebelumnya itu bicara soal keselamatan. Demi kemurahan Allah artinya kita sudah menikmati kemurahan Allah. Kita sudah menikmati keselamatan yang dari Allah. Kita sudah menikmati pengampunan yang daripada Allah. Kita sudah dibebaskan dari perbudakan dosa dan dari hukuman karena dosa. Karena itu persembahkanlah tubuhmu. Tadi kita nyanyi, ya, terlalu mahal darahmu Yesus. Betul nggak itu? Terlalu besar kasihmu Yesus, pengorbananmu. Nyanyi bisa nggak direnungkan? Tidak lepas begitu saja. Jangan berhenti kepada kekaguman besarnya kasih Allah. Jangan berhenti pada kekaguman akan mahalnya darah Kristus yang tertumpah. Tapi sebetulnya tidak ada aplikasi praktis dari situ. Saudara dikasih Tuhan dikatakan persembahkanlah tubuhmu kepada Allah. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 12,
Itu tubuh itu apa saja itu, menyangkut semuanya. Mata, telinga, tangan, kaki, hati, pikiran, semuanya. Itulah tubuh. Yang mana ini yang sudah berani tampil beda dari semua anggota tubuh kita yang kita miliki ini? Sudahkah semuanya kita persembahkan kepada Tuhan? Sudahkah kita tidak lagi pergunakan sama seperti orang-orang yang tidak di dalam Tuhan? Telinga kita pakai mendengar yang baik, mata kita pakai melihat yang baik, mulut kita pergunakan untuk menyatakan yang benar, hati kita pakai untuk dan pikiran memikirkan yang benar. Perasaan tidak selalu negatif, pikiran tidak selalu negatif, hati tidak selalu negatif kepada orang lain. Sudah kita persembahkan ke itu, harus berani menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Dulu saya, memang yang selalu saya pikirkan adalah hal-hal yang tidak benar. Bisa seperti itu tentang orang lain. Memang dia itu orangnya begitu itu dari dulu. Belum pernah kulihat itu berubah. Dari dulu aku kenal sampai hari ini, kayak gitulah orangnya. Padahal kita nggak tahu diri kita ini sebenarnya kayak mana. Telinga kita ini kita pakai bukan untuk mendengar dan menyaring. Tapi apa yang kita dengar dari orang itu kemudian kita sampaikan kepada banyak orang. Padahal yang menyampaikan itu kepada kita pun belum tentu yang disampaikan itu sesuatu yang benar. Kenapa kita tidak mencoba menahan diri untuk tidak menceritakan itu kepada orang lain? Perasaan kita, nanti kita lihat apa dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 19. Kalau enggak sekarang saja dibaca, dari sebelah kiri saya ini ayat yang ke-17, sebelah kanan saya ini ayat 18, nanti ayat 19 saya. Efesus pasal yang keempat. Sebelah kiri baca ayat yang ke-17. Efesus pasal yang keempat. Ayat 17, silakan 1, 2. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Dikatakan jangan hidup lagi sama seperti orang yang apa? Yang belum. Iya, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, jauh dari hidup persekutuan, pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan hidup lagi. Beranilah tampil beda, tunjukkan pikiran yang sudah berubah, tunjukkan pengertian yang sudah berubah, tunjukkan perasaan yang sudah berubah. Harusnya kita semua sudah ada dalam posisi itu. Ini dikatakan Paulus ya, ini kan sebenarnya hampir dua kata yang sama sebenarnya diulang. Ya, dikatakan sebab itu kukatakan dan kalau dua kata yang hampir sama diulang, maksudnya apa sih? Sangat penting. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada 3 di sini disebut tadi, pikirannya, pengertiannya, perasaannya. Bahkan dalam perasaannya itu coba ya. Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah. Mengerjakan kecemaran pun serakah.
Kira-kira gimana itu ya? Kenapa enggak ditulis saja dan mengerjakan segala macam kecemaran? Kenapa dituliskan mengerjakan dengan serakah? Mengerjakan kecemaran aja serakah. Biasanya serakah itu berhubungan dengan apa? Dengan uang. Tapi mengerjakan kecemaran aja pun serakah. Artinya dia nggak cukup mengerjakan satu kecemaran. Mau 2 kecemaran, mau 3 kecemaran, mau 4 kecemaran, mau 5 kecemaran. Itu kan namanya serakah. Itulah orang-orang yang tidak di dalam Tuhan. Kita tidak di posisi itu lagi. Jadi kita harus berani tampil beda. Saya tidak punya lagi pikiran yang sia-sia. Saya tidak punya lagi pengertian yang gelap. Saya tidak punya lagi perasaan yang tumpul. Karena saya sudah di dalam terang. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, kita harus berani menunjukkan itu. Harus bisa menunjukkan perubahan-perubahan yang signifikan. Bahwa kita tidak sama lagi. Kita harus berani tampil beda dengan karakter yang baru, kebiasaan yang baru, cara hidup yang baru. Kita mau ambil contoh praktis dalam Alkitab sekaligus yang menuliskan surat Roma ini. Berani tampil beda bagaimana yang ditunjukkan oleh Paulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam Kisah Para Rasul 9. Kita coba baca, saya akan baca ya dari 1 Timotius 1 ayat yang ke-13 sampai 15. Siapa sih Paulus ini sebetulnya sebelum dia berjumpa dengan Yesus? Dikatakan di sana, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya. Itu kata sambung ya, berarti beda-beda. Dan di situ kata penghubung. Dan seorang ganas. Itu dikatakan ya. Dan juga di dalam ayat yang ke-15, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Itulah dia dulu. Apa sih yang dimaksud dengan penghujat di sini? Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, penghujat dalam bahasa Yunaninya itu adalah blasphemos. Artinya orang yang menghina, mencemarkan nama baik Allah. Orang yang menentang ajaran Kristus. Orang yang mengucapkan kata-kata dan merendahkan, menentang kekuasaan Allah. Itulah blasphemos. Itu Paulus dahulu. Tapi setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus, apa yang kita lihat? Berani tampil beda dari Paulus. Mulutnya tidak lagi dipakai sebagai penghujat, tapi dipakai untuk menyatakan dan mengabarkan yang benar, mengagungkan Allah yang maha tinggi, menceritakan tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak lagi penghujat dia, berani tampil beda, dan dia keluar dari komunitasnya. Dia tidak bertahan di situ. Yang kedua, apa katanya tadi dalam ayat 13 itu? Dia seorang penganiaya. Setelah dia bertemu dengan Yesus, apakah dia masih seorang penganiaya? Dia menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang teraniaya. Ya kan? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga. Ini penganiayanya luar biasa ya. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itulah kerjaannya. Menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Bahkan kalau kita baca di Kisah Para Rasul 22, dikatakan ayat 4. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Luar biasa. Bukan hanya dianiaya orang-orang yang percaya itu.
ditangkap, diseret, ditangkap, dipenjarakan, bahkan sampai mati. Luar biasa. Apa kemudian yang berubah dari hal ini? Berani tampil beda. Kalau kita baca dalam 2 Korintus pasal 11, nggak usah kita baca lah ya. Ayat 23 sampai ayat 29. Bagaimana kemudian dia menjadi orang yang teraniaya? Diperlakukan dengan segala ketidakadilan. Berani tampil beda? Kemudian tadi dikatakan 1 Timotius 1 itu, dia adalah orang yang ganas, orang yang kasar. Apa yang berubah? Dia adalah orang yang penuh kasih, penuh kesabaran untuk menuntun orang lain datang kepada Kristus. Penuh dengan kelemah lembutan, membawa orang-orang yang keras kepala untuk mereka kemudian bertobat dan menjadi percaya kepada Kristus. Dia adalah orang yang paling berdosa. Dalam 1 Tesalonika 2 dikatakan, supaya kita lihat ya, belajar dari Paulus berani tampil beda. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat 10 sampai ayat 12, dikatakan demikian. Kamu adalah saksi. Ini jemaat di Tesalonika ya. Demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu orang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 10, betapa saleh, adil, dan tak bercacat di antara jemaat di Tesalonika. Ya, dan banyak ayat lain yang menunjukkan bagaimana Paulus berjuang untuk hidup di dalam segala kekudusan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di mana posisi kita sekarang? Tampil beda. Bahkan kalau kita baca, bisa Ibu Ruth bacakan Efesus pasal 1 ayat 4, supaya kita tahu juga apa tujuan kita diselamatkan. Jadi kita dipilih Tuhan dari sejak dunia belum dijadikan. Nama Betty Hotmaida Sianipar sudah salah satu nama yang dirancangkan Tuhan untuk menerima keselamatan. Tujuannya apa, Bu? Supaya kudus dan tak bercacat. Jadi bukan supaya kita sama dengan manusia lama, bukan. Jadi kalau orang-orang di dalam dunia ini hidup dengan penuh kecemaran, dengan penuh kejahatan, harusnya kita bagaimana menurut ayat itu? Harus berani tampil beda. Saya tidak seperti itu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah pernah lagi bilangnya, kayak mana ya? Aku kalau nggak kasar sama anakku ini tetap melawan. Nah. Hati-hati. Kita tidak lagi di situ posisinya. Janganlah kita bilang, kayak mana ya Kak? Aku memang udah dari dulu kayak gitu. Saya paling gak suka pula dengar kata-kata ini. Dari dulu itu kapan? Kan sebelum ketemu Tuhan Yesus kan? Kalau sudah ketemu Tuhan Yesus masih sama, kira-kira gimana itu, Bu? Kan katanya yang lama sudah berlalu. Taunya kita melanjutkannya. Coba itu terus-teruslah bicara. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru akan datang.
sudah datang. Bukan akan. Kalau akan kita bilang nanti, oh berarti belum datang Kak yang barunya. Tapi sudah datang kata firman Tuhan. Bahkan dalam 1 Yohanes 2 saya senang kali ayat ini. Dan dalam kelompok pemuritan pun sering saya ulang-ulang. Apa itu 1 Yohanes 2 ayat 6? Jangan lihat Alkitab, coba tolong, apalagi yang ikut kelompok pemuritan. Semua penuh kalimatnya. 1 Yohanes 2 ayat 6, 1-2 ya. Ayo keluhnya, barang siapa menyatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hafal coba, ya. Jadi kita bisa bicara dengan diri kita sendiri. Kan kita bilang, barang siapa menyatakan dia ada di dalam Kristus. Bisa kita tanya diri kita, aku udah di dalam Kristus belum ya? Kan gitu. Kemudian kalau kita yakin kita sudah ada di dalam Kristus, dia wajib hidup. Waduh, aku harus wajib hidup. Wajib itu apa sih? Harus kan? Aku wajib hidup ternyata sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus telah hidup? Berbeda enggak dia dari orang-orang Yahudi yang memperlakukan Kristus dengan segala ketidakadilan, dengan segala kekasaran, ya? Dia dipersalahkan dengan sesuatu yang tidak dilakukannya dan dia digiring sampai kepada kayu salib. Apa yang dilakukan Yesus? Adakah dia melawan? Nah kita kenapa kita kalau ditegur aja udah langsung melawan? Kenapa kalau kita diingatkan aja udah langsung melawan? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kristus hidup bagaimana? Kan itu yang mau kita pelajari. Oh Kristus waktu dia hidup dia penuh dengan kasih, pengorbanan, kerendahan hati, keadilan, mengampuni orang lain, menerima orang lain apa adanya, tidak membalas kelakuan orang. Itu kan? Tapi kita sampai hari ini pun mungkin kita belum berdamai dengan mertua kita. Belum berdamai dengan edak-edak kita. Belum berdamai dengan permain kita, belum berdamai dengan orang-orang di sekeliling kita, STM, Parmargaon, di gereja. Sama kita dengan orang-orang gereja. Saya kadang-kadang sedih, gimana itu ya? Kalau kita di gereja itu sama aja dengan orang-orang di gereja tapi belum di dalam Tuhan. Kira-kira kayak mana itu? Orang memandang sebelah mata, awak pun memandang sebelah mata lah. Ya kan? Dia yang sakitkan hatiku. Pura-pura aku lewat pintu samping. Itu yang ketawa tanda sedang melakukan atau enggak? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan ini pengalaman ya. Ya dalam gereja sekelas gereja misi Injili pun pasti adalah miskomunikasi dan yang lain-lain. Ada satu keluarga yang saya pun tidak tahu kenapa dia begitu dengan hampir sama semua kami para majelis. Tapi setiap minggu biasanya meskipun saya nggak bertugas, saya tetap usahakan duluan hadir. Supaya saya bisa menyalami semua anggota jemaat. Jadi nanti kalau pulang saya pun tetap di pintu. Kalau kami pendoa syafaat di pintu depan bersama dengan pendeta. Tapi kalau kami tidak bertugas di pintu samping karena ada orang yang keluar dari samping. Jadi kadang-kadang ibu itu kan kalau pintunya ini kan besar. Jadi kadang-kadang dia udah kesana-sana ini, ya di sini udah ada tapi di sana langsung aja ku serobot tangannya. Dan itu terus menerus. Dan puji Tuhan terjadi perubahan. Jadi kita janganlah sama. Kalaupun dia sakit hati sama kita atau kita sakit hati sama dia, ya masa sih bertahan? Siapa di sini yang masih punya sakit hati sama orang lain? Boleh gak tunjuk tangan? Yang gini masih sakit hati Bu?
Yang sebelah sini masih ada nggak yang sakit hati sama orang lain? Masih ada nggak? Boleh nggak berdamai pulang dari sini? Doakan nanti malam ya Bu. Namanya sebut. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku melepaskan pengampunan untuk dia. Dan mulai besok kalau aku ketemu, kalau dia pun buang muka, aku Tuhan yang akan duluan untuk menyalam dia. Bisa ibu-ibu? Yang sederhana aja dulu. Berani tampil beda. Bisa sebelah kiri? Betul ya? Janji bukan sama saya, janji sama Tuhan. Bisa sebelah kanan? Bisa ya? Sama si Matua, sama Ade, sama Eda, sama siapapun orang di tempat kerja atau di mana saja. Itu sangat sederhana. Jadi janganlah kita bilang kita ini anak Tuhan, warga kerajaan surga. Lihatlah perubahan Paulus luar biasa. Berani tampil beda. Dia tidak langsung terus diterima juga dengan komunitas yang baru. Itu yang membuat langkahnya cepat maju di dalam pekerjaan pelayanan yang dia kerjakan. Memang dia berani tampil beda. Yang kedua, dari ayat yang ke-2 ini, 2a, ya. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada apa rupanya di dunia ini? Dunia ini sedang menggambarkan apa? Sehingga Paulus menyatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dunianya Paulus dengan dunianya kita pasti ada perbedaannya. Banyaklah kemajuan yang sekarang kan tidak sama dengan yang dulu. Ada apa rupanya dalam dunia ini sehingga dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Bukankah di dalam dunia ini penuh dengan keserakahan, kesombongan, keegoisan, tidak ada lagi kasih. Bahkan sekarang kalau kita lihat berita, hampir tiap hari loh ada pembunuhan. Balita yang gak punya kesalahan apapun dibunuh. Bapaknya pun mau menyiksa borunya, membakarnya, ditinggalkan di pasar. Itulah kondisi dunia ini sekarang. Hampir tiap hari ada pembunuhan. Ibu-ibu, kenapa saya tahu? Karena memang saya selalu setiap hari berusaha untuk mencari berita. Mencoba melihat bagaimana kondisi dunia yang sekarang ini. Yang sangat membutuhkan lawatan Tuhan. Itu menjadi topik doa saya setiap hari. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Yang mana kita yang masih serupa dengan dunia ini? Kan itu perlu dipelajari. Yang mana? Penampilan saya kah? Cara berbicara saya kah? Cara berpikir saya kah? Cara pandang saya kah? Karakter saya kah? Yang mana ini yang masih menjadi serupa dengan dunia ini? Supaya kita tahu. Dan supaya kita kemudian berani tampil beda. Kalau Galatia 2 ayat 20 yang sudah beberapa waktu lalu kita pelajari. Apa itu Galatia 2 ayat 20b? Ayo. Ya. Namun bukan lagi aku yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Betul gak Kristusnya hidup di dalam aku? Ayatnya aja lupa ya kan, apalagi lah khotbahnya. Padahal udah capek aku mempersiapkan itu, lupanya. Kayak mana lah itu? Ini pun nanti lupa juga ini. Kan susah kalau lupa-lupa terus. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus sadar betul, mendengar itu persentase untuk tinggal di memori itu cuma berapa persen. Makanya sebetulnya kalau lebih banyak supaya kita bisa mengingat, itu mendengar dan menulis, baru nanti mengulang di rumah.
Itulah dia. Jadi lebih banyak yang kita ingat. Kalau lebih banyak yang kita ingat, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Hei Betty, kamu harus berani tampil beda. Jadi gak lewat begitu saja. Berubahlah. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Termasuklah gaya hidup ya ibu-ibu ya. Tolong dulu ya. Janganlah kita dulu gaya hidup kita itu aku harus berbeda dengan yang lain. Berbedanya itu bukan kayak teman-teman kita anak pang, tapi berbeda supaya saya dipandang mata oleh semua orang. Ya kan? Dulu sorry lah ya kalau malam Natal, kalau gereja-gereja suku ini malam Natal datang terlambat pula ini marhilong sian apa ini namanya? Sian ulu satu patna marhilong-hilong mardalan maina kletak kletok malam Natal dalam hatiku Tuhan Yesus masih ini yang mau dikejar, masih ini yang mau kita kejar dari atas sampai ke bawah ini marhilong semua. Berubah janganlah menjadi sama dengan dunia, harus adalah berbedanya ya. Ibu-ibu minggu lalu ya saya pergilah ke Penang, tapi cuma untuk check up kesehatan karena selalu dengar tiba-tiba ibu sana begini, tiba-tiba ibu sini begini, tiba-tiba, dan sudah lama juga nggak pernah check up karena main saya sama Eda, saya berangkat, ayolah Kak Tua berangkat aja sekarang, dah jadilah pergi. Pulangnya ini di bandara ini, nggak tahu betul apakah yang dipakai itu emas atau mas-masan, saya pun nggak tahu. Tapi perempuan muda ini, apa yang namanya ini, giwangnya besar kali masnya, gelangnya besar kali ini di bandara ini, kalungnya besar. Ku bilang sama Inong, ku bilang, Dek, kok nggak takut dia ya nanti dirampok ya? Walah, udahlah Nong, nggak usah lah kita bicarakan itu. Saya takut juga jadinya terpancing saya jadi berdosa. Mungkin dia puas dengan apa yang dicapainya. Tapi itulah berani tampil bedanya membuat mata orang semua mengarah kepada dia. Memang bukan kami aja jadinya. Memang besar-besar kali lah mas-masnya ini. Ya nggak tahu entah bener mas entah enggak. Takutnya kalau dia sama-sama pulang ke Medan ini. Kalau pulang ke Medan ini kan pasti terjadi, nggak mungkin nggak dirampok. Waduh. Jangan menjadi sama dengan dunia ini, termasuk dalam hal penampilan. Ya. Termasuk dalam hal penampilan. Dulu awak kalau mau beli apa aja kalau udah senang nggak peduli ya. Kalau sekarang mahal kali Tuhan harganya. Nggak usah lah ini dibeli, nggak cocok ini sama awak. Ya, masa anak Tuhan masih pakai yang kayak gini. Udah ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang terakhir dari 2B-nya dikatakan berubahlah sehingga tetapi berubahlah. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ini perintah. Ya. Siapa yang disuruh merubah? Tapi berubahlah. Berarti kita toh. Enggak sendiri kok, ada Roh Kudus kan yang sudah termaterai di dalam kita. Tetapi berubahlah, sekali lagi ingat status kita berbeda, tidak lagi sama dengan yang lama. Kita sama-sama baca yuk dari Roma pasal 6 atau 2 kali lah ya. Yang ini ayat 13, yang ini ayat 19. Roma pasal yang ke-6. Roma pasal 6 yang sebelah kiri ayat 13, yang sebelah kanan ayat yang ke-19. Oke, silakan. Yang B, yang kanan, ayat 19.
Ditunjukkan perbedaannya ya, dulu dan sekarang. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berani tampil beda. Itu bukan hanya tema, tapi itu adalah tuntutan Tuhan untuk kita. Di mana saja kita berada, ingatkan kawan-kawannya. Ya, kalau kawan-kawannya, apalagi kita yang udah sama-sama anak Tuhan, sama-sama bersama, misalnya olahraga atau apa. Kalau ada yang kurang pas diingatkan, ibu harus berani tampil beda loh. Kita ini anak Tuhan, harus gitu ya. Boleh, setuju? Iya. Ya pastilah rindu persekutuan Ibu Lydia ini semakin maju. Baik itu dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kalau kita ini semua berfungsi untuk menunjukkan perubahan yang nyata, berani tampil beda, saya percaya. Kesimpulan, sebagai orang-orang yang telah menikmati kemurahan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menikmati keselamatan dari Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi anggota keluarga Tuhan, menjadi warga kerajaan surga. Mari kita terus berjuang dengan pertolongan Roh Kudus untuk berani tampil beda dalam semua aspek, agar melalui hidup kita orang lain datang kepada Kristus. Amin. Mari kita berdoa.